Pemprov Lampung bentuk tim investigasi limbah di pesisir Teluk Lampung. Wali Kota Eva Diana pantau sekolah tatap muka. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Pemerintah akan membentuk tim untuk menginvestigasi temuan limbah di pesisir Teluk Lampung. Tim akan terdiri dari gabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Lampung. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Pemprov Lampung menurunkan tim investigasi guna menyelidiki pencemaran limbah B3 di perairan Laut Teluk Lampung. Tim akan melakukan penyelidikan serta mengambil sampel limbah untuk dilakukan uji laboratorium. Tim penegakan hukum Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemeriksaan di sejumlah titik lokasi pesisir Laut Teluk Lampung yang tercemar. Tim mengambil sampel limbah untuk dilakukan uji laboratorium. Namun Pemprov belum dapat memastikan jenis dan asal limbah. Limbah cairan pekat kental berwarna hitam mencemari hampir seluruh pesisir Laut Teluk Lampung, termasuk kawasan cagar alam Laut Bukit Barisan Selatan yang juga tercemar limbah. Pemprov Lampung bersama Kementerian Lingkungan Hidup akan membentuk tim terpadu lintas sektoral untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Tim juga meminta bantuan pihak Pertamina untuk melakukan uji laboratorium untuk mengetahui jenis limbah yang mencemari perairan Laut Teluk Lampung. Menurunkan tim bersama tim Gakum, Balai Gakum Sumatera ke lokasi untuk mengambil sampel dan melakukan investigasi untuk langkah-langkah lebih lanjut. Dan rencana juga sesuai dengan hasil koordinasi kita dengan KLHK bahwa tim yang secara terpadu dari kementerian juga akan turun besok pertama ke lokasi untuk bagaimana agar mengambil lab secara lebih fokus dengan menggandeng dari lab Pertamina. Pemprov akan mengusut tuntas kasus pencemaran laut ini dan akan melakukan tindakan tegas sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan. Sebelumnya limbah minyak berwarna hitam pekat ditemukan di pesisir Teluk Lampung. Limbah berada di pantai Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran hingga Bandar Lampung. Polisi mengumpulkan keterangan saksi serta sampel minyak untuk mengetahui jenis minyak tersebut. Saat ini polisi masih mengumpulkan sejumlah keterangan dari para saksi serta mengambil beberapa sampel untuk mengetahui jenis minyak apa yang diakui warga telah berada di bibir pantai selama 2 minggu ini. Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin mengatakan, pihaknya belum mengetahui dari mana asal limbah minyak tersebut. Namun polisi akan terus menyelidiki temuan ini dengan berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait. Kita dapat informasi dari masyarakat bahwa ada beberapa kotoran, dugaan awal kan begitu. Nah, kita sudah turunin tim. Nah, sementara ini memang dibenarkan ada diduga limbah yang menyerupai satu oli dan dalam bentuk aspal di pinggiran pantai. Nah, itu sepanjang pantai Sebalang, dan informasi juga kita terima itu sampai dengan Tanggamus. Jadi untuk itu kita dari Polres Lampung Selatan, tentunya dari Satreskrim dan jajaran Intel sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan, membackup dari Polda Lampung yang telah dulu melakukan penyelidikan. Jadi harapannya bisa kita temukan di mana asal daripada limbah ini. Begitu.
Sebelumnya, limbah minyak yang tergolong sebagai limbah berbahaya ditemukan warga di beberapa pantai yang berada di Lampung Selatan, Tanggamus, Pesawaran hingga Bandar Lampung. Limbah berwarna hitam seperti aspal yang mencemari beberapa bibir pantai di Provinsi Lampung ternyata ditemukan juga di pantai Kecamatan Kalianda, Lampung Selatan. Limbah berwarna hitam pekat itu ditemukan di sepanjang bibir pantai Ketang, Kelurahan Wailubuk, Kecamatan Kalianda. Terlihat cairan menyerupai aspal itu menempel pada bebatuan sampah plastik dan juga batang-batang pohon kering yang terbawa ombak hingga ke pantai. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Tumpahan minyak berwarna hitam pekat memenuhi bibir pantai di sepanjang perairan pesisir Lampung. Tumpahan minyak yang tergolong limbah B3 ini berdampak pada sepinya pengunjung wisata pantai. Inilah salah satu kondisi pantai yang berada di Kecamatan Katibung, Lampung Selatan. Berdasarkan pantauan di lokasi, hampir sepanjang 1 km garis pantai dipenuhi tumpahan minyak yang tergolong sebagai limbah B3. Belum diketahui dari mana asal limbah minyak tersebut. Tumpahan minyak berdampak bagi warga yang mencari nafkah di kawasan wisata pantai. Pengunjung sepi setelah mengetahui bahwa pantai telah tercemar minyak. Berdasarkan informasi, tumpahan minyak tidak hanya terjadi di perairan Lampung Selatan. Di beberapa kabupaten lainnya yakni Tanggamus, Pesawaran juga terdampak tumpahan tersebut. Ya awal mulanya kita nggak tahu sih, pas hari ini misalnya nggak ada nih, malamnya kita tinggalkan tutup kita balik ke sini pagi memang udah pada hitam semua di sini. Ini udah mendingan, yang kemarin-kemarin kan parah dong, kalau sampai pasir-pasirnya itu hitam semua. Yang kita tahu lokasi yang terdampak minyak ini dari mana ke mana, Bang? Dari sini sampai ujung Bang, sampai dermaga PLTU itu kena dampaknya semua tuh, sampai yang Sebalang. Yang kurang lebih berapa meter? 2 meter. Ada 1 kilo ya? Ada kurang lebih 1 kilo. Apa sih Bang ya keluhan kita terhadap tumpahan minyak ini? Keluhannya ya dampaknya ke pengunjung sih Bang. Jadi mereka yang datang ke sini kan baru turun dari mobil ngelihat sampah banyak, terus dan juga hitam semua. Apalagi ini kan dia orang ngaruh, soalnya pas mandi itu pas mobil lah hitam semua Bang badan. Kalau peristiwa ini baru pertama terjadi atau gimana? Baru pertama. Kalau sumbernya sendiri kita nggak tahu dari mana ya? Nggak tahu. Sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari pemerintah setempat terkait tumpahan minyak yang tergolong limbah B3 ini. Dari Lampung Selatan, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Beralih ke liputan lain, warga Pekon Pagar Bukit, Pesisir Barat mengeluhkan kondisi jalan di tempat mereka. Jalan yang menghubungkan 7 dusun di Pekon Pagar Bukit rusak parah. Inilah kondisi jalan di Pekon Pagar Bukit, Kecamatan Bekunat, Pesisir Barat. Akses jalan yang curam dan licin terpaksa harus dilalui warga untuk aktivitas setiap hari. Jalan tanah berlumur ini merupakan jalur utama penghubung 7 dusun di Pekon Pagar Bukit. Meski jalur utama, jalan tersebut belum sekalipun tersentuh pembangunan oleh pemerintah. Padahal jalan sepanjang 8 km tersebut merupakan jalur vital bagi petani untuk membawa hasil bumi seperti kopi, lada, jengkol, dan karet. Kondisi diperparah saat musim hujan. Lumpur bertambah dalam dan jalan semakin licin. Bahkan 5 dusun terpaksa harus terisolir karena akses jalan tak memungkinkan untuk dilewati. Tak sedikit warga yang jatuh dari kendaraannya saat nekat menerobos membawa hasil kebun. Kesulitannya ya ini di jalan gitu. Jalannya? Jalannya Pak, dari dulu emang tanah liat begini ya? Iya. Itu pernah ada pembangunan dari pemerintah? Belum. Sama sekali belum? Belum. Kalau cabang jalan sih banyak. Banyak, iya. Tapi kondisinya sama aja? Sama aja. Sulitnya akses jalan juga dikeluhkan warga Dusun Talang Baru. Para ibu rumah tangga setempat tidak berani mengantar anak sekolah. Medan jalan sangat sulit dilewati. Udah dari 2014. Udah dari 2014 Iya. di sini. Ya. Sejak Ibu tinggal di sini, memang
kondisi jalan ini seperti ini? Iya, seperti ini. Jalan tanah. Jalan tanah. Apa kesulitannya kalau jalan tanah ini? Sulit Pak, mau sekolah, mau kemana, jalan kayak gini. Kita nggak bisa ngantar jemput kalau ibu-ibu. Ya harus bapak-bapak yang antar jemput. Makan bapak-bapak yang antar jemput kita. Waktunya terbuang banyak iya. ya, nggak bisa untuk aktivitas yang lain. Nggak gitu bisa ya. kerja yang lain, ya itu. Kalau maunya ibu, inginnya ibu apa? Ingin jalan bagus aja udah. Yang penting kita enakan kalau jalan bagus, anak-anak kasihan sekolah. Sebelumnya pada awal 2021 lalu, Bupati Agus Istiqlal mengatakan akan membangun jalan di Pekon tersebut. Hal ini dikatakan saat menghadiri ramah tamah di Dusun Proliman. Dari pesisir barat Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang Wali Kota Eva Duyana pantau sekolah tatap muka di Bandar Lampung. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana memantau pembelajaran tatap muka di sekolah percontohan. Wali Kota berharap kegiatan pembelajaran tatap muka dapat berjalan lancar. Uji coba pembelajaran tatap muka di Bandar Lampung mulai dilaksanakan pada Senin pagi. Sebanyak 52 sekolah tingkat menengah pertama mengikuti percontohan. Sekolah terdiri dari 28 SMP, 1 MTS, dan 23 SD. PTM terbatas di sekolah tetap memenuhi persyaratan prokes ketat seperti jaga jarak meja siswa, pengurangan kapasitas ruangan kelas dan memakai masker, serta cuci tangan di kelas dan sekolah. Sekolah tatap muka terbatas ini dilakukan dengan kapasitas maksimal 30% setiap kelas dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dan menjaga jarak maksimal 1,5 meter. Hari ini kita semua kecamatan ada beberapa sampel yang kita jadikan pertama tatap muka untuk zona kuning level 3 bagi Kota Bandar Lampung. Mudah-mudahan dengan kerjasamanya antara pemerintah dari sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung, camat, lurah, dan seluruh masyarakat dan wali murid dan juga anak-anak sendiri. Kalau kita misalnya insya Allah sukses ya, insya Allah kita sukses, kita masuk zona aman, insya Allah merambah kemana-mana. Pantauan Bunda Eva dari beberapa sekolahan insya Allah sudah sesuai dengan protokol kesehatan. Separuh siswanya dan semua memakai protokol kesehatan sesuai dengan arahan dari Imendagri Provinsi dan juga instruksi dari Wali Kota Bandar Lampung. Diketahui Kota Bandar Lampung kini menyandang zona kuning penyebaran COVID-19 dengan status masih berada di PPKM level 3. Pemerintah juga meminta kepada wali murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengingatkan siswanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Sebanyak 52 sekolah di Bandar Lampung menjalani uji coba pembelajaran tatap muka. Pelajar yang mengikuti pembelajaran tatap muka harus mendapatkan izin dari orang tua. Uji coba pembelajaran tatap muka di Bandar Lampung mulai dilaksanakan. Sebanyak 52 sekolah dari tingkat SMP dan SD mengikuti pembelajaran tatap muka. Siswa yang boleh masuk pada uji coba pembelajaran tatap muka ini harus mendapatkan izin dari orang tuanya. Jika ada siswa yang tidak mendapatkan restu dari wali murid, maka pembelajaran akan dilakukan melalui secara virtual. Siswa senang dapat kembali belajar tatap muka. Mereka senang bisa bertemu kembali dengan teman-teman lama setelah sekian lama belajar daring. Perasaannya sendiri itu ada deg-degannya, ada semangatnya, ada bahagianya kan. Bahagianya kenapa itu? Bahagianya ya akhirnya selama 1,5 tahun kurang lebih belajar di rumah terus, nggak pernah ketemu guru, ketemu teman-teman, dan akhirnya bisa kembali ketemu sama teman-teman maupun sama guru. Emang lebih nyambung pelajaran daring apa tatap muka sih sebenarnya? Untuk saya pribadi, saya merasa kalau untuk penalaran materi lebih enak di
offline karena untuk komunikasinya juga lebih mudah daripada di pembelajaran daring. Dari orang tua sendiri emang udah diizin untuk sekolah ya? Untuk orang tua sendiri itu sangat mengizinkan dan membolehkan saya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka. Diketahui Kota Bandar Lampung kini menyandang zona kuning penyebaran COVID-19 dengan status masih berada di PPKM level 3. Pemerintah juga meminta kepada wali murid, guru dan kepala sekolah untuk mengingatkan siswanya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan meski telah menjalani vaksinasi COVID-19. Dari Bandar Lampung, Ruslana S. iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Mulangmaya, Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Sebuah mobil minibus oleng dan menghantam sedan. Meski mobil rusak berat, beruntung tidak ada korban jiwa. Sebuah mobil minibus berwarna hitam bernomor polisi BE1942WA oleng dan menghantam mobil Toyota sedan berplat sementara BE1121XY. Kecelakaan terjadi di Jalan Lintas Tengah, Desa Mulangmaya, Kecamatan Kota Bumi Selatan, Lampung Utara. Kejadian bermula saat mobil minibus melintas dari arah Wai kanan menuju Bandar Lampung. Tiba-tiba kendaraan tersebut oleng dan pada saat bersamaan muncul sedan dari arah Kota Bumi menuju Bukit Kemuning. Benturan pun tak terelakkan. Naas minibus terpental hingga terguling dan sedan pun terpental hingga bagian depan sebelah kanan ringsek parah. Kejadian tersebut dibenarkan Kepala Desa Mulangmaya yang berada di lokasi. Kondisi itu jalur tetap padat, kecepatan tidak maksimal standar. Namun kondisi sudah oleng. Oh, kita dari arah mana ke mana, Kita Bang? dari arah Wai kanan. Jadi saya nabrak sampingnya langsung terbalik. Oh, kita langsung terbalik ya? Ya. Tadi isi mobil ada berapa orang, Bang? Isi mobil saya, istri, anak. Istri anak. Ada luka yang parah nggak sih, Bang? Alhamdulillah tidak. Saya dari dealer Mitsubishi Lampung Utara kan, dalam situ mau barengan sama sopir ngirim mobil ke Lampung Barat. Dalam perjalanan itu saya sama anak saya buat ya santai bawa mobilnya pelan kan gitu. Nah, nggak taunya mobil itu lumur. Saya juga kaget. Mobil saya ini kenapa gitu? Apa bingung saya kan? Tahu-tahu saya buka pintu nggak bisa. Saya kan bingung, anak saya udah nangis kan. Nah, saya turun dari samping, saya lihat mobil yang di belakang yang mundur itu udah terguling kan. Ada luka-luka nggak sih, Bang? Luka-luka sih cuman Bacet aja, Bang ya? Bacet aja, Bang. Benar sekali, kecelakaan ini ya betul-betul kejadiannya kalau kronologisnya kita kurang jelas, tapi yang jelas mobil ras hitam Toyota itu dari Wai kanan dan mobil Toyota kuning ini adalah tujuannya ke Bukit Kemuning, jadi berlawanan arah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Peristiwa ini telah ditangani Satlantas Polres Lampung Utara. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang Komisi 1 DPRD Metro menggelar hearing tentang penyelenggaraan kios Pasar Margorejo. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Komisi 1 DPRD Metro menggelar rapat dengar pendapat dengan Dinas Pasar setempat. Hearing membahas penyelenggaraan kios pedagang di Pasar Margorejo. Dari hearing terungkap jika selama 3 tahun terakhir, pedagang pasar tidak membayar sewa. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Hearing dihadiri Ketua Komisi Didik Isnanto, Sekretaris Amrullah, anggota Indra Jaya, dan Adi Prasetyo. Diatur dalam peraturan daerah.
Sebelumnya, Pemkot Metro menyegel kios pedagang di Pasar Margorejo, Metro Selatan. Penyegelan dilakukan setelah 3 tahun pedagang tidak membayar sewa. Dari 25 pedagang, hanya 1 yang memenuhi kewajiban membayar sewa. Asisten 2 Pemkot Metro, Yeri Ehwandi, menurutnya kedua belah pihak seharusnya bisa duduk bareng untuk mencari jalan terbaik. Dirinya meminta agar ada keputusan yang bisa menguntungkan Pemkot dan pedagang. Yeri mengatakan pedagang tidak pernah bayar sewa kios hingga 3 tahun. Hal tersebut mempengaruhi pendapatan daerah yang mengandalkan sewa toko. Pendapatan daerah yang berkurang akan mempengaruhi proses pembangunan. Pembangunan membutuhkan anggaran agar dapat berjalan. Diatur dalam peraturan daerah, ini sudah ada. Dalam hearing, Kepala Dinas Pasar Kota Metro, Leo Huta Barat mengatakan bahwa mereka telah bekerja sesuai aturan yang berlaku. Kalau pedagang tidak mampu membayar sewa kios sesuai aturan, mau tidak mau Pemkot akan menyegel kios. Yang memberikan masukan yang bagus juga kepada kami bagaimana menjalankan aturan. Bapak-bapak yang kami hormati, terlebih rekan-rekan yang kami muliakan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Kota Metro Amrullah memberi 2 pilihan kepada pemerintah. Pertama, Pemkot mendapat sedikit pendapatan dan kedua, tidak memiliki pendapatan sama sekali. Pemkot diminta untuk bijak menyikapi permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Penetapan retribusi pelayanan pasar ini tadi sudah saya sampaikan, kemampuan masyarakat, keadilan, apakah mampu masyarakat seperti wali juga belum selesai juga. Namun itu tadi karena interpretasi dan mohon coba sama-sama kita hitung secara ekonomi. Secara ekonomi kalau pasar ini maju akan lebih banyak nggak daripada ini mati nggak ada uang sama sekali misalnya selama 3 tahun dengan diambil dengan retribusi yang semestinya pelayanan pasar. Bukan hanya dapat retribusi kios permanennya, tapi dapat retribusi parkir juga, sampah juga, putaran ekonomi juga. Kalau pasar Payungi katanya dibanggakan 50 juta, oke, omsetnya. Perubahan Perda nomor 1 2011 dan peraturan daerah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan hearing pertama. Sementara anggota Komisi 1 lainnya, Indra Jaya, meminta Pemkot konsisten melaksanakan peraturan yang telah pemerintah keluarkan. Posisi Dewan berada di tengah-tengah dan tidak memberatkan salah satu pihak. Itu ditarik tarif pelayanan pasar. Itu diatur di Perda nomor 1 tahun 2011 dan di Perda tahun 2011 itu juga diatur tentang Perubahan Perda nomor 1 2011 dan peraturan daerah beberapa hari yang lalu kita sudah melakukan hearing pertama. Sementara saat dikonfirmasi, Kepala UPTD Pasar Margorejo sedang tak berada di lokasi. Kepala UPTD Pasar Margorejo sedang meninjau UPTD Pasar lainnya. Dari Metro, Yuzar dan Joko Jodipra melaporkan.